anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita karunia yang terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Pada kesempatan hari ini saya mengganti sementara Bang Syahroni dikarenakan ada persoalan. Semoga dimudahkan, dilancarkan dalam kegiatannya. Baik, sebelum kepada pemateri, alangkah kita baiknya kita memohon kepada Allah. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, meninggikan derajatnya orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus Ustadz Nasrullah. Dan buat saudara kita yang di Palestina, Allah berikan kemenangan, keberkahan, kemuliaan, dan mati buat anak-anak kita yang hafizah yang bisa membawa kita ke surganya Allah, kepada jannahnya Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita bisa mengenal Islam, karena beliaulah kita bisa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahagiakan, pada kesempatan hari ini alhamdulillah sudah ada pemateri kita yang sangat luar biasa, Bunda Mustika, Certified Trainer Mahir Rezeki. Beliau akan memaparkan perihal atau tema cinta ke surga, ya, seperti itu ya. Kepada beliau kami dipersilahkan. Terima kasih Bapak Gugun yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat saya semuanya. Magnet Rezeki Korwil Nusra Bali, Nusa Tenggara dan Bali, dan seluruh sahabat-sahabat saya yang ada di Indonesia, tersebar semuanya, yang tidak hanya di Bali dan Nusa Tenggara, tapi semuanya, ada sahabat-sahabat saya di tempat-tempat lain, sahabat-sahabat senior-senior juga yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji tak putus-putus hingga hari ini kita bisa terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa bertatap muka di majelis ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf kepada saudara-saudara saya semuanya, ibu dan bapak, saya tidak menggunakan slide karena sesuatu hal tidak dapat menampilkannya. Semoga tetap semangat jika yang dilihat hanya saya, tidak ada slide-nya ya. Saya mohon izin menyampaikan dengan tema Cinta Sesurga. Ini adalah tema rumah tangga, tema suami dan istri, keharmonisan dan kasih sayang antara suami dan istri. Cinta sesurga. Ketika awal kita menikah, tujuan kita menikah itu untuk apa? Boleh tidak Ayah Bunda membantu saya untuk bisa menjawab di chat? Kami persilakan, kita menikah untuk apa ya, Ayah Bunda?
untuk mendapatkan ketenangan, untuk ibadah. Benar, mendapatkan ketenangan, benar. Baik, kita langsung saja. Jadi intinya mendapatkan ketenangan untuk beribadah, kemudian untuk menggapai ridhonya Allah, untuk selalu bersama dengan orang yang kita sayangi. Intinya adalah kita itu menikah untuk bahagia. Betul ya? Kita menikah untuk bahagia. Sebelum menikah, ada perkenalan, itu kita sudah merasakan aura kebahagiaannya, sehingga kita inginkan pernikahan kita nanti akan berlangsung dengan bahagia. Kemudian selanjutnya, syarat dari bahagia ini apa? Nah, disinilah ada definisi bahagia antara pasangan suami dan istri itu tidaklah sama. Tidak dibuat kesepakatan. Definisi dari bahagia ini sesungguhnya seperti apa? Istri tidak menyampaikan definisi bahagianya kepada suami, demikian juga suami belum tentu menyampaikan definisi bahagianya kepada istri. Kemudian, definisi bahagia ini antara satu orang dan orang yang lain itu pun tidak sama, walaupun itu sama-sama wanita. Misalkan saya wanita, saya punya definisi bahagia sendiri, sementara Bunda juga sebagai wanita punya definisi bahagia sendiri. Ada yang bahagia karena suaminya berkecukupan, berkemampuan, bisa mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Ada yang bahagia jika suaminya itu seorang yang soleh, seorang yang alim, yang bisa menuntunnya ke jalan yang benar. Intinya bahagia itu semua punya syarat. Semua memiliki syarat kebahagiaannya masing-masing. Semakin banyak syarat kebahagiaan setiap individu, maka kebahagiaan itu akan semakin lama didapatkan. Karena syaratnya banyak. Kan begitu ya, kalau syaratnya banyak, otomatis kita menempuh bahagianya itu juga jadi semakin panjang, semakin lama. Ini mohon maaf saya tidak menggunakan disiplin kata. Tapi ketika syarat kebahagiaan itu kita peringkas saja, maka kebahagiaan itu akan dengan mudah kita capai. Misalkan, saya bahagia suamiku, yang penting engkau setia, misalkan sudah cukup sampai di situ saja. Yang penting engkau berkata-kata kepadaku itu lemah lembut, maka dia akan mudah dengan bahagia karena syaratnya hanya itu. Tapi kalau syaratnya banyak, maka bahagianya juga akan lama. Nah, karena syarat dari bahagia ini tidak sama satu dengan yang lainnya, maka rumah tangga ini semakin lama hari demi hari itu tidak lagi rasa cinta, rasa gairah menggebu-gebu yang sebelumnya ada, yang sebelum pernikahan itu dia inginkan. Setelah menikah maka rasa itu menjadi hambar, bahkan berjalannya waktu sudah tidak ada lagi rasa itu. Makanya sering kalau sebuah pernikahan dulu ketika baru menikah suka digandeng ke sana kemari, ketika sudah lama pernikahan ya sudah jalan masing-masing. Tidak lagi masalah seperti dulu. Nah, ini yang harus diluruskan dulu, yaitu definisi dari bahagia tadi. Analoginya, kalau kita mau bahagia dalam pernikahan, itu sebetulnya tanggung jawab siapa kebahagiaan itu? Nah, ini yang mau saya tanyakan kembali, mohon maaf. Tanggung jawab yang siapa yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan dalam pernikahan? Suami atau istri? Suami. Yang istri jawab suami. Yang suami jawab, ya saya, karena saya kepala rumah tangga. Atau ada yang jawab dua-duanya. Ya, apa namanya, standarnya ya. Sebaiknya memang dua-duanya. Dua-duanya yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kebahagiaan. Tapi kalaupun tidak terjadi demikian, gitu kan, saya menyontohkan diri saya aja, saya wanita. Ternyata saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan kepada suami saya. Maka tanggung jawab itu tanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan itu adalah diri kita sendiri. Jika ini dengarkan bapak-bapak, maka ya bapak yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan. Jika yang mendengarkan para istri, maka istri itu mewujudkan kebahagiaan pernikahan tersebut.
Jadi itu adalah tanggung jawab diri sendiri. Bahagia setelah kita menikah, mau bahagia kan diri kita. Maka tanggung jawab kebahagiaan adalah milik kita sendiri. Jadi tidak perlu menuntut kebahagiaan itu dari pasangan, tapi kita layak kebahagiaan itu. Ketika dari diri kita sendiri akan kebahagiaan itu, memberikan kebahagiaan itu, insya Allah maka pasangan juga akan memiliki pola pikir yang sama. Karena kan sejatinya itu kan wanita tulang rusuk dari istri. Jadi sejatinya suami dan istri itu satu. Maka jika kita yang membahagiakan, menciptakan kebahagiaan kepada suami, insya Allah suami juga menjadikan itu seperti cermin, pola pikirnya pun akan sama dengan pola pikir kita. Nah, maka bagaimana jika keadaannya tidak seideal itu, Bunda, gitu kan? Jika keadaannya tidak seideal itu karena tidak semua memiliki pasangan yang ideal. Kenapa bisa tidak memiliki pasangan yang ideal? Bisa jadi ketika dulu baru menikah, memang belum sama-sama belum punya ilmu. Belum punya ilmu, setelah menikah, salah satu pasangan, entah suami, entah istri, itu terus mengupgrade dirinya, sementara pasangannya tidak. Maka terjadi jurang di sana. Terjadi jurang di sana yang akhirnya pun kebahagiaan itu jadi tidak terasa karena merasa dirinya paling benar, dirinya sudah berilmu, dirinya sudah lebih hebat, kurang lebih seperti itu. Maka kebahagiaan dari pernikahan itu juga akhirnya tidak terwujud. Jadi analoginya sekarang kalau kita mau bahagia di dalam pernikahan, analoginya begini, kalau kita mau bahagia, yang kalau kita mau langsing, yang diet siapa? Saya nih mau langsing gitu kan. Apakah yang saya suruh diet suami saya? Kan tidak ya. Kalau saya mau langsing atau bapak nih mau six pack nih badannya, yang push up siapa? Istrinya. Kan bapak sendiri yang harus push up. Maka kebahagiaan itu adalah dari pola pikir kita sendiri, dari rasa syukur kita sendiri, bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan itu supaya tidak terlalu banyak syarat. Sehingga kebahagiaan itu mudah ditembus, mudah didapatkan. Jadi ketika ada pasangan suami istri, ketika di situ ada sesuatu yang tidak ideal gitu kan, beberapa waktu yang lalu ada teman saya mengeluhkan suaminya bla bla bla, begini begini begini. Maka sebetulnya kembali ke surat ada di dalam sebentar ya. Itu menyampaikan bahwa surat An-Nur 55 nih. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal soleh bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah dia ridhoi. Nah ini poinnya. Dan dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Maka kuncinya adalah yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Beriman dan mengerjakan amal soleh. Jadi kalau kita mau mensikapi dari ayat ini dan banyak ayat-ayat yang lain, apa yang Al-Araf, kalau tidak salah Al-Araf ayat 7. Semoga benar demikian. Itu menyampaikan bahwa jika kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat atau buruk, maka kerugian atau kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Nah, jadi kita tidak perlu pusing, tidak perlu memikirkan suami saya begini, bagaimana saya mau bahagia gitu kan. Bagaimana saya mau bahagia sementara suami saya tidak bekerja, suami saya pengangguran, suami saya tidak mencukupi kebutuhan kami. Kan seperti itu. Maka bagaimana mau bahagia? Ini kan kalau sudah di sini kan sudah jatuhnya kepada kebahagiaan
dengan syarat ya Bun, bukan kebahagiaan tanpa syarat. Maka kembali kepada definisi kebahagiaan tadi. Maka sebaik-baiknya definisi kebahagiaan, yuk ini kan mumpung 2023, sebentar lagi 2024. Jika masih ada jurang-jurang antara suami dan istri, kita kembalikan definisi kebahagiaan itu kepada diri kita sendiri, ya ini kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan yaitu surga. Kebahagiaan, konsep kebahagiaan yang benar yaitu jannah, yaitu apa? Mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah, selesai itu saja. Kalau pakai konsep itu, pakai peta itu, insya Allah, Allah akan bantu setel hati kita untuk bahagia. Kan yang membolak-balikkan hati kita itu sebetulnya Allah. Yang membolak-balikkan hati kita itu Allah. Kalau kita menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, insya Allah Allah akan setel jadi bahagia. Contoh apa? Misalkan pasangan kita, suami atau istri kita, pasangan kita ya, tidak seideal yang kita harapkan. Ya sudah aja, itu adalah urusan pasangan kita dengan Allah. Ini kalau saya berbicara saya sebagai istri, suami saya misalkan tidak ideal, udah itu urusan suami saya sama Allah. Urusan saya sebagai istri adalah ridho saya ada pada ridho suami. Tugas saya sebagai istri adalah mengerjakan perintahnya, kan begitu. Mengerjakan perintahnya, Allah perintahkan saya sebagai istri ridho sama suami. Ya sudah, saya bahagiakan suami saya. Saya layani suami saya keperluannya dan segala macam. Tanpa saya harus menggunakan syarat. Kamu bahagiakan dulu saya, maka saya akan melayani kamu tanpa harus syarat seperti itu. Demikian juga dengan bapak-bapak ketika mendapati pasangannya juga tidak ideal. Bukan berarti kan kalau istri Bun eh, kalau saya berarti apa? Ya kan sebetulnya Rasulullah juga mengajarkan bagaimana seorang laki-laki sebaiknya kepada istri. Ya, sudah itu aja yang dianut, itu aja yang dilaksanakan yang dikerjakan. Nah, ini jadi konsepnya kita bahagia adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apapun yang diperbuat oleh pasangan kita itu sudah jadi urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah berbuat baik kepada pasangan kita. Jadi kita tidak membalas apa yang dilakukan pasangan kita, kita tidak membalas. Kita memberikan sesuatu yang baik, maka insya Allah berjalannya waktu, berproses akan menjadi mentransfer energi syukur kita, energi menghargai kita kepada pasangan itu nanti akan ditangkap oleh suami dan akan ditangkap oleh pasangan, maka pasangan pun akan melakukan hal yang sama. Kita mengerjakan semuanya karena Allah, maka Allah pun akan memberikan pertolongannya. Tapi memang semua itu melalui proses. Semua itu berproses, sama halnya seperti FTV tentang film-film agama ya, film-film Islam. Itu pas di awal itu kan pasti banyak sekali kejadian-kejadian yang KDRT segala macam, tapi sang istri tetap istiqomah, tetap bersabar segala macam. Happy endingnya di mana? Happy-nya di mana? Happy-nya kan di ujung film ya. Berjalannya waktu ini kan persoalan hadir di ujung film ini sudah mau selesai, baru ada happy endingnya. Maka happy ending ini memang berproses. Tangganya sudah 15 tahun misalnya. Kemudian baru mendapatkan informasi ini atau ilmu ini. Kemudian mengupgrade diri, berubah. Ya sudah, berarti mulai sekarang saya berhijrah, urusan saya hanya membahagiakan pasangan saya, urusan saya hanya melayani pasangan saya, urusan pasangan saya membahagiakan atau tidak, itu urusan dia sama Allah. Nah, bukan berarti terus menjadi sulapan, besok langsung berubah. Jika memang terjadi seperti itu, maka ya alhamdulillah, itu memang anugerah dari Allah. Tapi pasti ada prosesnya. Jika ada prosesnya dan proses itu masih berlangsung, maka nikmatilah. Nikmatilah. Itu ketika kita menikmati dengan penuh syukur, kita menikmati dengan demikian, maka insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Toh ketika misalkan memang sejauh ini kitanya tidak merasa bahagia oleh pasangan kita, sebetulnya itu juga bukan pasangan kita yang bersalah. Apapun yang terjadi di luar diri kita adalah benar. Kejadiannya benar, bukan berarti pasangan kita benar ya ketika dia melakukan kesalahan, tidak. Tapi kejadian itu benar. Pasangan kita tidak membahagiakan, kejadian itu benar karena memang di situ ada skenario Allah terjadi memang seperti itu. Sementara pada diri kita itu bercampur sama hawa nafsu. Maka
Kita yang harus selalu mengatakan, ya baiklah saya yang salah, ya Allah, pasangan saya benar. Semua solusi itu adalah saya salah, kamu benar. Dan kalau semua persoalan itu muncul karena kita berpendapat atau kita meyakini bahwa kamu salah, saya yang benar. Yang dilihat realitanya. Nah, kita tidak melihat realita. Kita melihatnya adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah itu. Realita apapun terserah. Yang penting saya menjalankan perintah Allah dan saya menjauhi larangan Allah. Tidak kabur dari rumah tanpa sepengetahuan suami. Itu kan larangan Allah. Maka tidak saya jalankan. Walaupun realitanya misalkan saya diperlakukan KDRT. Misalkan seperti itu. Nah, ini kemudian selanjutnya adalah untuk menebus kebahagiaan rumah tangga ini, cinta sesurga ini, kita juga harus mengirimkan proposal-proposal sama Allah. Bukan hanya melayani pasangan atau membahagiakan pasangan, tapi juga mengerjakan perintahnya dalam arti di sini adalah mengerjakan semua tugas-tugas kita sebagai seorang muslim. Ibadah kita tingkatkan. Untuk apa? Untuk berada di atas rata-rata. Jangan lagi nilainya 7. 7 itu nilai rata-rata. Misalkan di sekolah itu ya nilai rata-ratanya 7. Maka untuk menjadi siswa yang berprestasi atau menjadi siswa yang ranking 1, 2, 3, 5 besar, kita harus di atas nilai rata-rata. Demikian juga dalam berumah tangga. Kitanya sendiri, nggak usah menuntut pasangan. Upgrade nilai kita di hadapan Allah itu di atas rata-rata dengan memperbanyak ibadah, sholat, baca Quran, tadabbur Quran, sholat sunnahnya, sholat malamnya, semuanya. Maka ketika beberapa orang yang pernah berkonsultasi kepada saya, tapi dia memang tidak terbiasa dengan ibadah yang banyak, memang akan merasa kesulitan. Misal tidak pernah mendirikan sholat tahajud, tiba-tiba dia harus tahajud. Itu memang bukan sesuatu yang mudah. Ibarat kita itu tidak biasa lari maraton, tiba-tiba kita disuruh lari maraton. Kan bukan sesuatu yang mudah. Maka memang dibiasakan. Itu adalah bentuk proposal kita sama Allah, minta sama Allah supaya Allah bukakan jalan. Jadi kita upgrade diri kita ya, bukan mengupgrade pasangan. Tidak perlu sibuk mengupgrade pasangan, mengupgrade diri kita sendiri, ibadah kita sendiri, supaya ibadah kita itu bernilai lebih dari rata-rata yang seharusnya. Kalau sholat hanya menggugurkan kewajiban, ya kita kerjakan sholat sebagaimana sholat yang seharusnya. Jadi memang tidak ada yang enak dan nyaman dalam proses untuk berubah, tetapi nikmati saja proses tersebut, nikmati saja bentuk-bentuk kita dalam merangkai proposal, sehingga proposal kita menjadi sempurna untuk kita kirimkan kepada Allah. Kemudian, mindset yang benar adalah aset yang sangat berharga untuk sebuah kebahagiaan pernikahan. Mindset. Jadi pikiran kita ini harus dikendalikan. Dikendalikan bagaimana? Dikendalikan untuk selalu dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang bersyukur, dalam kondisi yang tenang. Apapun yang pasangan kita lakukan sama kita, jangan kita larut dalam kesedihan. Jangan larut dalam kesedihan. Karena kalau sudah larut dalam kesedihan, kita tidak akan bisa memikirkan solusinya apa. Solusi itu kan rezeki ya Bun ya, ayah bunda ya. Solusi itu kan bagian daripada rezeki. Ketika kita fokus pada kesedihan karena apa yang pasangan kita lakukan kepada kita nggak akan pernah dapat solusi. Jalan keluarnya apa? Itu nggak bisa dapat. Allah tidak bisa kasih rezeki itu karena ada di dalam jiwa-jiwa yang tenang. Aja bersama jiwa-jiwa yang tenang, maka kendalikan pikiran kita. Ini masuk ke dalam jurus LOP. Jadi ketika ada rasa tidak nyaman apapun yang pasangan kita lakukan kepada kita, cukup kita ucapkan, ya Allah, ampunilah saya yang salah. Suami saya benar. Dan kemudian katakan kembali, ya Allah ampuni saya dan ampuni juga suami saya. Sayangilah kami dan ciptakanlah kasih sayang di antara kami. Itu terus. Kita harus selalu jangan merasa kita yang benar, tapi kita yang salah, pasangan kita yang benar. Kan tadi kembali, solusinya adalah saya salah,
pasangan saya benar. Itu solusinya seperti itu. Bukan saya benar, pasangan saya salah. Walaupun realitanya tidak seperti itu. Realitanya pasangan kita yang salah. Tapi bentuk kita bersyukur sama Allah adalah kita mengatakan kita yang salah. Yang memang segala sesuatu terjadi kan atas dosa-dosa kita sendiri. Atas salah-salah kita sendiri. Mungkin pada masa lalu kita pernah berbuat dosa apa, berani sama orang tua. Mungkin dulu pernah tanpa kita sadari kita berzina dan lain sebagainya. Allah kan nggak mau kita dicuci di neraka. Allah mau kita dicucinya di surga. Maka Allah hadirkan keadaan rumah tangga ini yang seperti ini kepada diri kita. Itu seperti itu. Jadi kita turunkan akunya diri kita, itu kita turunkan. Garis yang sudah mempelajari ilmu magnet rezeki, garis kebenarannya itu diturunkan sampai dengan titik nol. Itu untuk menembus pertolongan Allah itu seperti itu. Menembus pertolongan Allah. Benar-benar kita menyampaikan sama Allah, saya yang salah ya Allah. Kejadian ini bisa sampai seperti ini, saya yang salah. Karena memang Allah yang menghadirkan kepada kita itu, pasangan kita tidak ideal seperti yang kita inginkan, itu sudah rencananya Allah. Allah yang berikan. Kan gitu. Kita syukuri, alhamdulillah punya pasangan gitu kan. Orang lain tidak punya pasangan. Jadi keputusannya bukan semata-mata langsung, saya mau cerai, saya mau berpisah. Tidak seperti itu, karena nanti selagi kita ini masih hidup, yang namanya persoalan-persoalan kehidupan itu pasti terus ada. Kalau sudah bercerai, apa berarti kemudian menjadi bahagia? Kan seperti itu. Kan tidak, maka mindset yang benar untuk kebahagiaan ini yang sangat penting. Kita kendalikan mindset kita, jangan gampang baper. Pasangan tidak ideal, kita baper. Pasangan tidak ideal, baper. Pasangan tidak ideal, baper. Kapan bahagianya? Karena baper, di sini pancaran kita ini baper, ini LOP ya, kembali ke jurus LOP. Di pancaran kita ini baper, akhirnya nasib kita benar-benar sesuai apa yang kita pancarkan. Pancaran kita ini sedih, nasib kita sedih. Maka besok pancaran kita sedih, sedih lagi. Besok pancaran kita sedih karena pasangan kita sedih lagi, maka kita nggak akan pernah bahagia, sedih aja selamanya. Nah, kemudian yang kita tembus jadi di sini adalah untuk cinta sesurga itu adalah bagaimana diri kita sendiri itu kita mengenal diri kita sendiri. Bagaimanapun maksudnya mengenal diri sendiri. Apakah saya mau mengenal diri saya, siapa nama saya, apa hobi saya? Tidak seperti itu mengenal diri sendiri. Kenali diri sendiri itu kita benar-benar bisa mengupdate diri kita. Oh, diri kita itu ternyata misalkan saya itu orangnya perasa, saya itu orangnya temperamen. Itu kita kenali. Masa lalu kita bagaimana? Orang tua kita bagaimana? Dengan apa ya? Dengan banyak belajar. Dengan banyak belajar, kelas-kelas di luar. Kalau nggak bisa kelas di luar, bisa dengan kelas online. Benar-benar banyak mencari ilmu berumah tangga di sana. Pikiran kita ini, sesungguhnya kan ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar ya. Pikiran sadar kita itu kita bisa melihat, oh di sini Zoom saya melihat banyak teman-teman Zoom yang mendengarkan atau menyimak di sini. Itu pikiran sadar saya. Pikiran sadar, oh tembok saya ini di rumah warnanya putih, itu pikiran sadar. Sementara pikiran bawah sadar itu adalah bagaimana saya bernafas, itu nggak pernah saya sadari. Kalau saya sadari saya bernafas, mungkin saya hitung jumlahnya nafas saya itu berapa. Kemudian bagaimana proses metabolisme tubuh itu kan tidak bisa saya sadari. Alam bawah sadar ini selama 24 jam itu terus berjalan. Nah, coba kita simak ke masa lalu kita. Saya saja ya, ke masa lalu saya ketika saya kecil. Saya sayang sama orang tua saya itu saya sayang, sangat sayang. Tapi memang kita kan tidak semua di antara kita memiliki orang tua yang sempurna. Ya kan? Pasti ada kekurangannya orang tua kita. Dan di antara kekurangan orang tua saya itu, saya tidak sukai. Ada yang saya tidak sukai. Tapi ternyata tanpa saya sadari, berjalannya waktu hingga saya besar dan saya berumah tangga, saya itu melakukan sesuatu yang orang tua saya lakukan.
Yang orang tua saya lakukan pada saat itu, bahwa yang saya sadari pada saat itu saya nggak suka perilaku orang tua saya yang seperti itu. Tapi karena terbawa dalam alam bawah sadar saya, ketika saya tidur, keseharian saya, tanpa saya sadari itu, jadi programming programmer saya itu adalah orang tua saya ya, terprogram ke diri saya. Karena saya itu tidak mengupgrade ilmu kehidupan, ilmu agama, maka tanpa sadari setelah saya dewasa, saya menikah, saya pikir-pikir, loh iya ya, kok saya ternyata seperti orang tua saya. Misal orang tua saya ini perfeksionis gitu kan. Ini harus di sini, ini jangan di sini, ini harus di sini. Kalau habis makan itu ditutup nasinya nanti kering misalkan seperti itu. Tanpa saya sadari saya juga seperti itu. Nah, di situ yang dimaksud dengan mengenal mengenal diri, kenali diri. Setelah mengenali diri, oh iya ternyata saya salah. Terus gimana Bun? Bisa nggak diprogram ulang, istilahnya begitu. Bisa nggak dirubah, diprogram ulang? Bisa. Dengan cara apa? Ya berhijrah. Sudahi semuanya. Apa yang tidak pernah, yang pernah saya lakukan, itu saya sudahi. Banyak belajar, upgrade ilmu. Saya sudahi, tutup bukunya, buka lembaran baru, istilahnya begitu. Jadi kalau itu misalkan komputer, itu segera dihapus semua, kemudian kita download program-program yang baru. Kita programkan kepada anak-anak kita. Kalau itu tidak dimulai dari diri sendiri, gitu kan, ayah ataupun bunda, gitu kan, tidak dimulai dari diri sendiri, makanya akan menjadi berdampak adalah kepada anak-anak kita. Kita teruskan nih, kita sedih karena suami kita sama pasangan kita gitu kan. Eh me, apa namanya? Sambat, mengeluhkan bagaimana pasangan kita, terus kita keluhkan walaupun itu tidak kita ucapkan ya, misalkan itu di dalam hati kita keluhkan terus. Itu akan dirasakan sama anak-anak. Kan programmer utamanya orang tua, apalagi ibu. Apalagi ibu. Programmer utamanya adalah orang tua. Maka akan turun ke anak. Akan tanpa kita sadari besarnya anak nanti akan mendapatkan nasib yang sama seperti rumah tangga kita. Kecuali anaknya nanti mengupgrade diri. Lah ini kan yang tidak bisa dijamin apakah anak kita nanti mengupgrade dirinya atau tidak, apakah anak kita nanti hijrah atau tidak. Daripada menunggu anak, mendingan kita yang hijrah selagi memang bisa, mampu. Konsep bahagianya kita kan sudah dirubah. Bahagianya itu apa? Jannah. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka yuk sudah. Sudahi demi apa? Demi anak-anak. Kalau sudah semua dilakukan, proposal ke Allah sudah dinaikkan dengan banyak beribadah. Ibadah yang sungguh-sungguh, kita tingkatkan ibadahnya kepada Allah. Sering-sering garputala, sering-sering komunikasi sama Allah. Kemudian pancaran pikiran kita juga diperbaiki. Jangan fokus sama sedih terus. Jangan fokus sama merasa merasa dihianati suami, merasa dizolimi suami, merasa suamiku kok begini sih, kenapa suamiku gak begitu, kenapa suamiku tidak bisa menjadi imam yang seharusnya, sebagaimana sebagaimana mestinya. Kalau pancarannya sedih terus atau pancarannya itu mengeluh terus, nggak akan selesai. Karena apa? Pancaran itu akan menjadi nasib kita. Jadi kita kendalikan kepala kita. Ini ilmu LOP ya, Law of Projection. Kita kendalikan isi kepala kita. Jadi kalau sudah seperti itu, kembali menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sudah stop, nggak usahlah nonton-nonton sinetron-sinetron yang mungkin alur ceritanya juga semakin hari semakin tidak jelas. Nonton-nonton acara gosip-gosip itu kita hindari. Kita masukkan di dalam kepala kita itu yang demon-demon saja. Demon in, demon out. Kan gitu. Jangan sampah yang dimasukkan. Kita berbanyak masukkan yang baik-baik, yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang menyenangkan. Itu berita-berita itu yang kita masukkan di kepala kita. Di antaranya apa? Perbanyak ilmu yang masuk. Dengarkan kajian, berkumpul bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Punya sahabat yang bisa mengarahkan ke
jalan yang benar. Jadi punya mentor yang memang 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 baik secara baik untuk mengajak ke akhirat ya, bukan mentor yang maunya mendengarkan atau memberi solusi seperti yang kita mau. Misalkan ya udah cerai aja suami gitu aja kok ngapain? Itu bukan mentor. Jadi istilahnya isi kepala kita ini kalau yang tadinya itu hitam gitu ya, tadinya itu hitam karena banyak banyak persoalan, banyak mengeluh persoalan suami terlepas memang pasangan kita itu memang benar-benar tidak ideal yang tadinya isi kepala kita itu hitam. Kita kucuri sama air terus, mengaji, beribadah, mencari banyak ilmu, ilmu agama, ilmu kehidupan, tas tazkiyatun nafs gitu kan, ilmu kehidupan, ilmu adab, kisah-kisah waktu masa Rasulullah gitu kayak seperti kisah Muti'ah ya, Muti'ah. Kisah Muti'ah itu adalah wanita yang masuk surga pertama, padahal beliau bukan dari keluarga Nabi, bukan dari anak-anak atau istri-istri Nabi gitu kan. Kenapa? Hanya karena apa beliau itu bisa masuk surga padahal beliau bukan siapa-siapa. Hanya karena beliau itu sangat-sangat mengutamakan ridho suaminya. Sangat-sangat mengutamakan ridho suaminya. Ketika informasi itu terus-menerus kita isi ke dalam kepala kita, maka yang tadinya cairannya itu hitam, ibarat gelas itu cairannya hitam, lama-lama akan jadi putih, bersih. Akhirnya kita tidak lagi fokus sama persoalan-persoalan pasangan kita. Tidak lagi fokus, fokus kita hanya membahagiakan, fokus kita hanya membahagiakan, proposal naik ke Allah, kita fokus membahagiakan pasangan, kita fokus melayani pasangan. Masa iya sih Allah nggak tolong? Itu aja. Masa iya sih Allah biarkan nggak tolong gitu kan? Nikmati aja prosesnya. Pasti pada akhirnya Allah akan tolong. Entah bagaimana caranya Allah menolong, akhirnya membukakan hati pasangan kita. Dan akhirnya kita bisa satu jalan, bisa satu peta. Tembuslah tadi yang namanya tema di dalam kajian ini yaitu cinta sesurga. Jadi nggak usah dibales. Kita tidak akan, Allah, kita tidak akan dihisap atas apa yang orang lain lakukan. Kita tidak akan dihisap atas apa yang pasangan kita lakukan kepada kita. Kita hanya akan dihisap atas apa yang kita lakukan kepada pasangan kita. Jadi programnya bisa diubah. Programnya bisa diubah, kemudian pasangan sejati itu bukan ditemukan, melainkan diwujudkan dengan proses. Jadi kalau ada pasangan suami istri sama-sama apa namanya dalam persoalan, kemudian siapa yang harus mengalah gitu kan? Dalam persoalan kan kadang kita kalau di saya itu kan suka ada suami istri itu menghadap dulu sebelum menikah itu menghadap dulu kalau di saya ya di eh, di kantor suami saya di kedinasan suami saya itu kalau ada yang menikah harus menghadap dulu itu kami sampaikan ketika nanti menikah kemudian terjadi persoalan di dalam rumah tangga kalau istrinya sedang banyak bicara suaminya mengalah kan katanya gitu. Nanti kalau yang banyak bicara suaminya istrinya ngalah. Saya bilangnya gini, ketika ada persoalan salah satu harus ngalah gitu kan. Siapa yang harus ngalah? Saya tanya gitu. Suami jawab istri, istri jawab suami. Udah gini aja. Siapa yang harus ngalah? Yang harus ngalah adalah siapa yang mau masuk surga. Yang mau masuk surga duluan siapa? Kalau mau masuk surga duluan suami ya sudah aja suami ngalah. Yang mau masuk surga duluan istri ya sudah aja istri ngalah. Siapa yang mau masuk surga? Nggak ada yang mau ngalah ya sudah. Berarti siapa yang mau dimasukkan surga kalau nggak ada yang mau ngalah? Terus ngapain berumah tangga? Kan nggak ada yang mau ngalah. Akhirnya mentransfer energi ini, programnya ini diturunkan kepada anak-anak. Anak-anak juga jadinya seperti apa? Nah, Bun, tapi nggak mudah. Nggak mudah untuk dipraktekkan. Itu tidak mudah, Bun, dipraktekkan. Sebetulnya mudah. Orang itu kalau mau sukses, 1000 alasan pun akan dicari untuk bisa berjalan. Tapi kalau orang gagal, cukup satu alasan untuk berhenti. Jadi mudah tidak mudah, mungkin karena begini, tidak mudah, memang tidak mudah bagi beberapa orang yang memang punya
luka batin tersendiri. Traumanya memang sangat tinggi, trauma dari keluarganya ya, dari orang tuanya, masa lalunya. Atau memang trauma dengan pasangannya itu pernah dihianati, yang sampai sekarang luka batin itu terus terpendam. Nah, sehingga tidak bisa memaafkan diri sendiri. Ini kan sebetulnya kembali lagi ke pembicaraan anak saya di awal tadi ya. Kalau luka batin ini tidak dimaafkan, kan luka batin saya nih luka batin, maka yang harus mengobati luka batin saya itu sebetulnya siapa? Ya kan saya sendiri. Kalau saya sakit yang minum obat siapa? Masa suami saya? Saya sakit yang minum obat diri saya, kan gitu. Jadi yang harus menyembuhkan luka batin ya diri sendiri dengan cara apa? Maafkan. Sudah nggak ada lagi. Nggak mudah pun untuk memaafkan. Lukanya terlalu dalam. Pengkhianatan yang dilakukan pasangan saya terlalu dahsyat, terlalu hebat. Ya gimana gitu kan? Udah dari diri sendiri aja gitu. Udah dari diri sendiri aja. Kalau mau bahagia, ya sudah maafkan. Selama tidak bisa memaafkan, selama itu nggak akan bahagia. Memaafkan itu berarti kita itu minum obat supaya luka kita sembuh. Ibarat sebenarnya nih ya, sebenarnya kalau kita itu dizolimi sama pasangan, ini bahasa-bahasa nggak baiknya ya, bahasa-bahasa nggak baiknya. Kalau kita itu dizolimi sama pasangan, menyakiti hati kita, yang harusnya kita kasih racun siapa? Bahasa-bahasa nggak baiknya. Yang seharusnya kita minumkan racun itu siapa? Kalau kita mau pakai dendam-dendam ya istilahnya, membalas gitu kan. Yang harus kita kasih racun sebetulnya kan orang yang menzolimi. Koneksi ya. Keren. Koneksinya wow keren. Lagi Iya, asik-asik Keren. ilmunya. keren. Koneksinya wow keren. Kita doakan. Host barangkali atau co-host. Ya, kemungkinan itu coba kita hubungi aja ya Bu Mustikanya. Saya sudah masuk. Oh iya, siap udah cakep. Jadi Lanjut, tanpa Pak. kita dengan membiarkan luka batin ini terus-menerus ada, itu berarti sama aja racun itu berarti racun itu tidak sepenuhnya kita berikan kepada orang yang menzalimi kita, tapi kita juga ikut minum racunnya. Ya kan sakit sendiri. Mungkin pasangan kita sih enak-enak aja akan tetap berkhianat ke luar sana, akan tetap dia berkhianat sementara kita akan terus menerus dengan rasa sakit hati. Maka nggak ada solusinya. Maka solusinya itu kembali ke tadi, konsep bahagia di depan yaitu jannah. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, terserah pasangan mau seperti apa. Urusan dia sama Allah, urusan kita hanya berbuat yang baik. Demi surga dan demi anak-anak. Yang bisa bawa anak kita ke surga juga kan anak-anak. Kalau anak-anak tidak dididik sedemikian rupa, bagaimana mau ke surga? Nah, maka kita diri sendiri, baik suami, baik istri, mulai aja dari diri sendiri. Bagaimana menaikkan proposal, bagaimana membersihkan apa yang ada di dalam pikiran, apa yang dimasukkan ke dalam otak kita ini benar-benar kita masukkan yang bagus-bagus saja. Maka insya Allah nanti yang tidak baik termasuk luka masa lalu, termasuk trauma masa lalu, maka akan hilang. Karena kita isi terus. Kita isi terus dengan vitamin, kita isi terus dengan vitamin, kita isi terus dengan vitamin. Maka insya Allah luka ini akan sembuh. Pancaran kita bahagia, pancaran kita bersyukur, pancaran kita selalu mengucapkan, ya Allah saya yang salah, ini semua terjadi karena saya banyak dosa, karena saya banyak salah. Maka insya Allah Allah pasti bantu kok. Bun, tapi kan nggak bisa semudah itu, Bun. Ini terlalu dalam. Ya udah sekarang gini aja lah. Kalau masih terus beralasan, ini terlalu dalam.
tidak bisa semudah itu. Memang nggak mudah. Sekarang kenapa kira-kira nggak mudah? Saya sampaikan begitu. Karena bayarannya surga, bukan mesin cuci. Bayarannya surga, bukan mesin cuci. Bayarannya bukan kulkas. Bayarannya jannah. Kita hidup juga segini-gini aja. Sampai kapan sebetulnya? Maka yuklah, semua persoalan rumah tangga itu mau kayak apa juga udahlah, tahan-tahan aja, sabar-sabar aja, kirim proposal yang banyak sama Allah. Kita tidak terbiasa lari maraton, tidak terbiasa sholat banyak-banyak, sholat sunnah banyak-banyak, ya biasakan. Latihan lari maraton. Nanti juga bisa sampai kuat juga lari maraton. Kalau sudah kita biasakan, banyak proposal naik ke Allah, yang ada ketagihan. Bikin proposal terus sama Allah. Kerepotan-kerepotan kita itulah proposal kita sama Allah. Kerepotan cari ilmu, ini isi kepalanya dirubah jadi yang baik-baik, itu juga proposal sama Allah. Maka kalau semua itu sudah dilakukan, nggak mungkin. Kalau saya rasa kok nggak mungkin ya Allah nggak turunkan pertolongan. Pasti Allah turunkan pertolongan. Jadi itu memaafkan diri sendiri. Bagi yang ada luka batin, trauma tersendiri, maafkan diri sendiri. Ibarat ini itu kapal, jangkarnya itu sudah terlalu masuk ke dalam ya. Deep anchor banget, jangkarnya itu udah masuk ke dalam. Kapalnya ini nggak bisa bergerak. Gimana mau menuju kebahagiaan? Jangkarnya harus dilepaskan. Harus berusaha bagaimana bisa melepaskan jangkar. Berkumpul sama orang-orang yang energinya positif. Ikut kelas, jangan pernah sayang yang namanya ikut kelas. Mohon maaf kalau untuk kasus-kasus yang memang tidak biasa ya, yang benar-benar kasusnya itu atau persoalannya itu sangat-sangat luar biasa dalam, KDRT mungkin, pengkhianatan yang gak habis-habis, tidak dinafkahi, bahkan harus terus-menerus membayar hutang-hutang pasangan. Ini ada yang terjadi dari saudara saya. Untuk kasus-kasus yang seperti ini ya masuk kelas. Untuk dapat bimbingan itu harus mau masuk kelas. Apalah sih kita itu artinya membayar sejumlah uang, membayar sejumlah dana uang ya. Tetapi di situ kita bisa mendapatkan ketenangan batin. Dengan masuk ke dalam kelas, kemudian kita mempelajari semua ilmunya, kita praktekkan, kita mendapatkan ketenangan batin. Di mana dengan ketenangan batin itu kan akhirnya ini kan apa ya? Terang ya, nyala ya. Maksudnya kepala ini akhirnya bisa, oh ya, baiklah, baiklah, baiklah. Allah turunkan solusinya. Apa yang harus kita lakukan? Allah turunkan solusinya. Allah berikan solusinya. Kenapa masuk kelas juga bisa sampai segitu dahsyatnya? Karena saya sangat merasakan perubahannya masuk kelas. Saya sebelum masuk kelas dan saya setelah mengikuti kelas itu sangat luar biasa. Yang saya dapatkan tuh sangat-sangat luar biasa. Kalau mau dinilai pakai materi udah nggak bisa. Saya dapatkan value diri saya itu menjadi semakin baik justru jauh lebih besar daripada uang yang saya keluarkan. Masuk kelas. Mungkin juga menurut saya keberkahannya daripada masuk kelas. Masuk kelas ini kan sebetulnya kajian ya, sama dengan kalau kita ke masjid gitu kan, kajian di masjid, masjid majelis taklim. Itu kan sama. Bedanya kalau masuk kelas, kita itu bukan hanya niat niat kita kalau masuk kelas itu ya ayah bunda ya. Niat kita masuk kelas itu bukan kita niatkan biayanya itu adalah membayar. Tapi itu kita niatkan untuk infak. Kemudian di sisi lain sebetulnya yang dinilai Allah bukan hanya sedekah uangnya atau infak uangnya, tapi bagaimana kita juga sedekahkan waktu. Masuk kelas itu di kelas seharian loh, dari pagi sampai malam bahkan 2 hari. 2 hari. Allah akan lihat bagaimana pengorbanan kita, sedekahkan waktu untuk cari ilmunya Allah, sedekahkan waktu untuk bikin proposal itu yang sempurna. Gimana caranya bikin proposal yang benar?
untuk dinaikkan ke Allah supaya Allah bacanya suka lihat proposal kita kemudian dikabulkan. Sama kalau kita bikin proposal ke perusahaan mau mengharapkan pertolongan sesuatu dana misalkan di sebuah perusahaan ya. Kan kita bikin proposalnya harus sempurna. Kalau proposal kita ngawur tidak baik, kosakatanya nggak baik, tulisannya lompat-lompatnya juga tidak rapi. Bagaimana perusahaan mau tolong untuk membuatkan misalkan mau bikin masjid, kita bikin proposal tuh ke perusahaan yang besar-besar. Tapi kalau bikin proposalnya tidak cantik, perusahaan tidak kasih dananya. Kalaupun dikasih, nggak banyak. Tapi kalau ngelihat proposalnya, proposalnya keren ya, proposalnya bagus. Oke lah, saya bantu memperlihatkan kesungguh-sungguhannya. Masuk kelas itu bentuk kita belajar. Bagaimana caranya kita itu menulis, membuat proposal itu supaya sempurna, supaya cakep, enak untuk dilangitkan ke Allah. Allah lihat pengorbanan kita, sampai masuk kelas, sampai mau infakkan sejumlah uang sebanyak itu. Tinggal habis itu praktek, pasti dikasih sama Allah. Setelah itu sudah pasti dikasih sama Allah, maka tumbuhlah cinta sesurga. Karena sudah sama antara suami dan istri, sudah jadi satu sinergi, satu provider. Sinyalnya sudah sama, satu pakai simpati, satu simpati. Petanya sama, yaitu apa? Membuat sama-sama berkomitmen bahwa kebahagiaan diri kita masing-masing itu, kebahagiaan kita itu adalah konsep surga. Suami demikian, istri demikian, sama-sama saling menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Makanya jadilah cinta sesurga. Bukan hanya cinta sesurganya untuk suami dan istri saja, karena kita ini programmer utama, orang tua itu programmer utama, maka cinta sesurganya menjadi juga kepada anak-anak. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang bagus, tumbuh dengan sehat, tidak mendengar orang tuanya ramai, ribut, tidak juga merasakan kegelisahan hati seorang ibu atau kegelisahan hati seorang ayah yang dia lihat orang tuanya bahagia, anak kita bahagia, sehingga anak kita dewasa pun dan mereka berumah tangga, dia akan mendapatkan nasib yang sama seperti apa yang sudah kita pancarkan. Bahagia, 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 bahagia. Jadi memaafkan diri sendiri. Semoga ilmu ini berkenan ya Ayah Bunda. Dari atas tadi mungkin kalau boleh saya merangkum itu tadi, yaitu adalah kebahagiaan itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri, nggak usah sibuk menuntut kebahagiaan dari orang lain, tapi kita ciptakan kebahagiaannya dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Kemudian jika memang masih harus ada prosesnya, kita nikmati prosesnya. Hitung-hitung untuk menghapus dosa lah. Itu kita nikmati prosesnya. Apapun yang dilakukan pasangan kita kepada kita, kita bilang aja saya yang salah ya Allah, suami saya, pasangan saya benar, saya yang salah ya Allah, pasangan saya benar. Memang itu nggak mudah, tapi itu satu-satunya cara. Nggak mudah karena bayarannya surga, bukan kulkas. Itu satu-satunya cara untuk bahagia. Dan setiap kali kita melihat pasangan kita, doakan. Walaupun pasangan kita nyebelin sekalipun, doakan. Ya Allah, muliakan, bahagiakan. Sejak bangun tidur kita lihat pasangan kita bangun. Alhamdulillah baca doa bangun tidur gitu kan. Lihat pasangan, ya Allah muliakan, bahagiakan. Lanjut sholat. Dalam sholat doakan lagi. Ketika berangkat kerja, doakan lagi. Jadi berdoa itu nggak hanya saat kita sholat ya, baru kita menengadahkan tangan berdoa. Enggak. Ini pancaran pikiran kita ini ya doa. Kita di samping pasangan bangun tidur, kemudian langsung mendoakan, hanya lewat lisan saja. Belum sholat, ya nggak apa-apa, itu berdoa. Apa yang kita ucapkan kan doa. Ud'uni astajib lakum. Kemudian
kita terus doakan, walaupun pasangan kita itu tidak menyenangkan hati kita sekalipun, kita doakan. Maka Allah akan, pada akhirnya Allah akan setel hati kita itu selalu bahagia. Kita sadari, kemudian kita sadari bahwa programmer utama anak-anak kita itu adalah kita. Kalau kita tidak bahagia, menyimpan luka lama, sedih, ya bagaimana dengan anak-anak? Ini masuk ke ranah ilmu bawah sadar. Kalau yang sudah belajar magnet rezeki, ini dunia kuantum. Kita kendalikan pikiran kita masukkan yang baik-baik terus. Diamond, berlian, emas, itu aja yang masuk. Supaya luka batin kita itu, di pikiran kita, di hati kita itu, berjalannya waktu akan terkikis. Terkikis, airnya menjadi bening, dan yang di sini, kalau sudah yang di sini itu isinya bersih, isinya yang baik-baik, maka pancarannya gampang untuk pancaran yang baik-baik. Bukan lagi pancaran gelisah, pancaran takut, pancaran benci, pancaran gak suka, sebel, marah. Maka nasibnya pun sesuai apa yang kita pancarkan. Kalau tenang, rezekinya datang, solusinya mudah dari Allah, harus bagaimana sama pasangan. Nah, mengenal diri sendiri, seperti itu tadi. Jadi pasangan sejati, cinta sesurga itu diwujudkan, bukan ditemukan. Sekiranya ini yang bisa saya sampaikan, ayah bunda sekalian, saya kembalikan kepada host, Bapak Syahroni. Baik, Bunda, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Mustika yang telah memaparkan dari materi kita pada malam hari ini tentang cinta sesurga. Kedengaran bagaimana suara saya? Terima Pak Saroni. Oh iya. Cinta sesurga, Masya Allah, dahsyat, keren, win, powerful, Masya Allah. Benar apa yang dikatakan oleh Bunda Mustika bahwa segala sesuatunya dalam keluarga pasti yang namanya persoalan-persoalan hidup akan dialami setiap pasangan. Pada prinsipnya kembali kepada diri kita, mengenal diri kita secara pribadi dan baru mengenal pribadi orang lain. Melihat dosa diri sendiri dan tidak melihat dosa orang lain. Dalam rumah tangga tentunya kita sama-sama saling, ya Bunda tadi bilang, memaafkan, khususnya mendoakan dan memuliakan pasangan kita. Ini Masya Allah dahsyat sekali, walaupun saya mohon maaf tadi wow keren, anak saya di ATM di bank sana kan sekitar 2 kilo dari rumah, itu motornya nggak bener, jadi saya harus buru-buru ngejemput anak saya. Jadi mohon dimaafkan Bunda Mustika dan sahabat semua, ya Allah, inilah jalan Allah. Ternyata Allah memberikan saya sesuatu yang sangat dahsyat, bungkus permennya, dan permennya akan saya dapatkan. Maafkan saya salah terhadap anak saya dan saya harus belajar. Oke, sahabat semua, pada malam hari ini tentunya apa yang sudah dipaparkan oleh Bunda Mustika, sahabat semua pasti ada yang ingin ditanyakan. Pada malam hari ini silahkan sahabat yang ingin bertanya langsung atau mau raise hand silahkan, atau mau ditulis di kolom komentar nggak apa-apa. Nanti akan dibacakan oleh saya dan juga mungkin dari Bunda Mustika pun akan membacakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat ini. Tadi ada pertanyaan di kolom chat, yaitu tentang tadi, Masya Allah, sebentar saya bacakan. Sebentar. Nah, ini dari Bunda Dian Andriani, Mustika. Haruskah kita sedih kalau pasangan bilang bertahan demi anak atau untuk anak? Nah, ini pernah terjadi juga pada sahabat-sahabat kita semua ya, baik di
Ya pastilah di mana rezeki ada juga yang mengalami hal seperti demikian, di luar pun pasti banyak. Nah ini persoalan-persoalan dalam keluarga bertahan demi anak. Ini mohon penjelasannya Bunda Mustika. Pertanyaan dari Bu Dian Andriani Ciranjang, mohon dijawab. Silakan Bunda. Baik, Pak. Jadi bertahan demi anak gitu ya, bertahan demi Iya, anak. Iya, nggak apa-apa bertahan demi anak, tapi bertahannya yang bagaimana dulu? Bertahannya yang bagaimana? Kalau istilahnya bertahan demi anak, tapi tetap memendam luka batin, memendam rasa benci sama pasangan, bertahannya bagaimana gitu kan? Bertahan, bertahan tapi bertahan yang bertumbuh. Bertahan nih, misalkan terjadi kalau kita wanita ya, wanita kita tidak diperlakukan baik sama suami sampai dengan KDRT misalkan, tapi kita tidak memutuskan untuk berpisah. Saya bertahan demi anak saya, tapi bertahan yang bertumbuh. Jangan bertahan hanya karena bertahan tapi tidak berusaha untuk mencari solusinya. Bertahan tapi dengan cara solusi tadi. Bertahan tapi dengan cara bertumbuh. Kirim proposal sama Allah. Jangan cuma bertahan aja. Kalau bertahan aja yang ada, nanti anak-anak itu akan merekam yang tidak baik. Hari-hari rekamannya tidak baik. Maka bertahannya bertumbuh. Gimana caranya untuk bisa keluar dari semua itu? Kirim proposal yang banyak sama Allah, naikkan. Tahu ada kelas gitu ya. Kelas magnet rezeki training. Ikut. Itu yang saya saran. Ikut. Supaya tahu bagaimana cara kirim proposal yang benar sama Allah. Jadi kirim proposal yang benarnya jangan dibelajari sendiri. Karena mungkin kita tidak tahu. Kirim proposalnya kita nggak tepat. Bentuknya, kata-katanya, segala macam. Istilahnya misalkan proposal itu kan banyak tulisan-tulisan gitu kan. Ada yang kurang tepat, maka apa? Ya dicari ke kelas, masuk kelas. Bayar pun ya nggak apa-apa. Toh bayar juga ketebusnya jadi kebahagiaan gitu kan. Bayar kan untuk bertumbuh gitu. Kehilangan istilahnya 100.000 untuk siap mendapatkan 1 juta. Kehilangan waktu 1 hari, kehilangan waktu 1 hari, sedekahkan waktu 1 hari untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sampai jannah. Jadi bertahannya pakai ilmu, bertahannya bukan hanya bertahan saja, bertahan. Dia apa-apain diem aja, dia apa-apain diem aja di KDRT diem, KDRT diem. Kalau enggak ujung-ujungnya buka suara juga. Kamu sih mas, kamu juga begitu sama anak-anak. Tapi bertahan tiap hari seperti itu terus, tidak ada proses yang lebih baik. Capek sendiri. Hidup berapa lama? Nggak ada bahagia-bahagianya. Bertahan yang penting bertumbuh. bertumbuh. Wah, Farid. Proses dinikmati. Setelah bertumbuh, kirim proposal, prosesnya itu dinikmati untuk bertahan. Maka insya Allah bukan hanya bertahan, lepas dari semua ketidakberdayaan itu, lepas dari semua rasa sedih itu, lepas dari semua ketidakbahagiaan itu. Menjadi bahagia. Amin, amin. Lanjut, Bapak. Ya, siap. Masya Allah, keren sekali. Gimana Ibu Dian dengan jawabannya? Ya kalau bisa saya tambahkan, mungkin ya mohon izin Bunda Mustika ya saya tambahkan sedikit. Untuk persoalan seperti itu, betul kata Bunda bahwa kita seperti kita ngirim proposal gitu ya, dengan persoalan kita. Tentunya ke Allah pun sama. Ya, saran sedikit dari saya sebagai yang pernah juga menghadapi orang-orang yang punya persoalan seperti itu, bahwa kebanyakan mereka itu terlena di sebuah acara. Bahkan contoh kayak di televisi sekarang ini, kalau bisa sih untuk ya nggak usah dipantau dulu lah hal-hal seperti ya mohon maaf ya yang ya sinetron. Pokoknya udahlah sinetron sekarang udah nggak baik.
Jadi dihindarkan dari sinetron-sinetron yang menceritakan tentang keluarga gitu ya, yang endingnya kita udah tahu semua, oh bakal begini, bakal begini, bakal begini. Itu mohon dijauhkan dari itu semua. Yang kedua adalah ketika tadi Bunda bilang kita harus siap menulis proposal ke Allah itu dalam tujuan yang positif, tentunya ya harus dilakukan dengan sholat tobatnya khusus untuk diri kita sendiri. Karena untuk diri kita sendiri tentunya kita kurang menguasai diri ketika menghadapi sebuah persoalan. Allah tidak akan gitu memberikan cobaan kalau tidak sesuai dengan kemampuan. Apapun persoalan yang kita hadapi, pasti akan Allah selesaikan. Dan itu pun akan mengangkat derajat dalam rumah tangga. Seperti itu Budian ya. Jadi semoga tidak puas. Biar rajin mengajinya lagi di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bunda, tadi saya udah baca, Mintarsih. Maaf nih, ngebacanya di HP kurang Masya Allah, kurang berarti jelas. Jadi dari Bunda Mintarsih dari Batam. Saya malah sering menangis karena merasa semua yang tidak baik dalam keluarga adalah kesalahan saya. Bagaimana kesalahan saya? Bagaimana untuk menyelesaikannya, Bunda? Mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, bagaimana untuk menyelesaikannya? Ini jadi jatuhnya ke merasa bersalah ya, merasa bersalahnya. Ini sebetulnya bagian daripada trauma, sehingga merasakan kesalahan itu ya trauma. Ya kembali menaikkan proposal itu pun memperbanyak sholat, terutama sholat tobat. Sholat tobat itu kan kita minta maaf sama Allah. Kita minta maaf sama Allah sebetulnya istighfar. Itu kan juga kita minta maaf sama Allah ya. Istighfar, astagfirullah. Tapi astagfirullahnya benar-benar kita nikmati, ya Allah saya minta maaf. Saya salah. Yang salah itu saya kan. Saya minta maaf berarti kan saya yang salah. Lebih dari istighfar yang biasa ada sayyidul istighfar. Agak panjang lagi ya sayyidul istighfar. Mudah-mudahan sudah tahu, nanti bisa dicek sayyidul istighfar. Lebih panjang lagi sholat taubat. Lebih ngegas lagi untuk minta maafnya. Sholat taubat. Sholat taubat. Kemudian apa? Buka Quran. Merasa bersalahnya karena apa? Garputala kalau di ilmu magnet rezeki ya. Kalau di ilmu magnet rezeki garputala itu dipraktik. Buka Quran, garputala. Ya Allah, saya memiliki persoalan. Saya dulu begini sehingga anak saya begini misalkan. Saya salah ya Allah, semua gara-gara saya. Saya minta maaf ya Allah. Saya mohon satu ayat-Mu untuk bisa menenangkan hati saya dan mengembalikan rasa percaya dan kebahagiaan di dalam diri saya. Buka Qur'annya. Ayatnya apa, Bunda dipahami, disikirkan. Itu kan masalah perasaan ya. Bagaimana saya meminta merasa bersalah, itu kan masalah perasaan. Sekarang gini, kalau masalah pikiran atau mengendalikan pikiran, itu masih bisa kita paksakan dengan lisan. Misalkan HP saya nih hilang gitu kan, itu masih bisa saya paksakan dengan lisan. Oh keren, ya Allah alhamdulillah, nanti pasti ada gantinya. Oh keren, bisa ya kayak bapak tadi kan anaknya kan ada persoalan, bisa dibungkus permen. Tapi untuk hal khusus, misal paling nggak enak sekalipun, misalkan anak kita tidak ada, misalkan gitu ya, anak kita meninggal, Allah ambil, anak kita meninggal. Apa kita bisa memaksakan, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kan bisa dipaksakan begitu. Secara manusia pasti sedih. Itu sudah menyangkut ke dalam perasaan, bukan lagi pikiran, kekuatan pikiran, tapi ini sudah masuk ke ranah feeling. Masuk ke ranah feeling. Positive feeling itu tidak akan bisa kita dapat kecuali dengan bantuan ibadah. Positive thinking masih bisa kita paksakan. Wow, keren. Alhamdulillah. Itu bisa kita paksakan. Tapi positive feeling itu tidak bisa kita paksakan. Butuh bantuan ibadah. Maka kalau dari sekarang kita tidak gas untuk menaikkan level
ibadah kita di atas nilai rata-rata, ketika tiba-tiba persoalan itu datang, kita bingung mau memulai ibadah itu seperti apa. Nggak terbiasa ibadah yang gaspol, maaf ya, saya menyampaikan gaspol, biasa sholat tobat, biasa buka Quran istilahnya, ibadahnya hanya misalkan 5 waktu, itu pun tidak di tepat waktu ya, tidak di awal waktu. Maka tiba-tiba ketika perasaan ini terjadi seperti itu, perasaannya udah tergores gitu kan, kita bisa mempositifkan perasaan melalui jalur ibadah, kita bingung ibadahnya harus yang gimana gitu kan. Kalau kan istilahnya bukan saya berarti menuduh tidak pernah salah, tidak, istilahnya kalau kita tidak pernah, kita disuruh sholat itu gimana gitu kan memulainya. Jadi merasa bersalah ini, merasa semua yang tidak baik dalam keluarga adalah kesalahan saya. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Ya sudah, sholat tobat, minta maaf sama Allah. Terus konsep ininya ya, apa pancaran pikirannya ini dikendalikan. Kalau pancaran di pikirannya masih terus pancaran merasa bersalah, nggak selesai-selesai. Solusinya gimana? Solusinya sholat tobat, Bunda. Sholat tobat, buka Al-Qurannya Garputala, sholat tobat, minta maaf sama Allah, tadabbur Quran. Jadi apa namanya, Garputala itu, kalaupun kadang-kadang beberapa teman itu kan ada yang mengatakan, saya sudah Garputala Bun, tapi kok isinya gini ya gitu kan, merasa tidak cocok gitu kan. Tidak cocok itu kan sebetulnya karena belum klik aja di hati. Kalau menurut saya belum klik di hati. Tapi kalaupun ya, kadang anak saya pun juga seperti itu. Kalaupun nak tidak cocok seperti apa yang kamu mau, saya katakan, mau nggak mau kamu buka Quran dan mentadaburi artinya kan. Sehingga kamu dapatkan di situ ada ayat apa yang Allah kirim, yang Allah tulis di dalam Al-Quran. Kalau tidak sering-sering tadabbur Quran, kita mana tahu isinya Al-Quran apa? Kan kita nggak tahu artinya. Jadi itu aja pun nggak ada solusinya, hanya itu. Solusinya hanya benar-benar memang bukan diri sendiri. Jangan merasa bersalah, boleh ya Allah, saya yang salah. Saya yang salah ya Allah. Tapi terus minta maaf sama Allah, saya minta maaf sama Allah, ya Allah, saya minta maaf pada Engkau. Kemudian maaf sama diri sendiri, saya minta maaf sama diri sendiri. Jadi diri sendiri dimaafkan sebagaimana kita memaafkan orang lain yang berbuat kesalahan kepada kita. Amin ya Allah. Bun. Oke. Terima kasih Bu Mustika atas jawabannya. Selanjutnya yaitu dari Bu Mira Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menghadapi suami yang selalu mengharapkan anak-anak yang kita harus sukses? Dulu maaf, jalan jadinya. Yang mengharapkan anak-anak kita yang harus sukses dan bernasib baik seperti anak orang lain. Suami suka menceritakan anak teman-temannya yang nurut sama orang tua dan sukses. Beliau suka bilang, kenapa ya anak kita tidak seperti anak mereka yang nurut sama orang tua dan sukses? Kadang saya harus bagaimana menjawabnya. Terima kasih. Ini dari Bunda Mira Karawang. Silakan Bunda dijawab. Harus bagaimana? Yaitu ada didengarkan aja apa suami bilang. Nggak usah dibantah. Nggak usah bilang, ya kalau kamu mau anak-anak sukses seperti anak orang, ya kamu kasih contoh dong Mas, gitu kan. Kamu kasih contoh, ya kamu sendiri seperti itu di luar. Nggak gitu. Nah, nggak, biarin aja. Ya sudah. Kalau bisa tambah. Apa Pak? Iya, kalau digituin biasanya lelaki bisa tambah kan gitu. Tambah aja. Nyamannya. Iya. Ngomong seperti itu, jawab aja, oh iya Mas, doain ya Yahya, mudah-mudahan sukses. Insya Allah kalau anak-anak sukses, ya pasti nanti sukses. Ayah doain juga ya supaya Bunda
bisa ngajari mereka dengan benar. Udah gitu aja, biarin Bunda fokus saja sama diri Bunda untuk Nah, tingkatkan nilai diri di hadapan Allah, tingkatkan nilai diri di hadapan anak-anak. Udah fokus itu aja. Nanti pada akhirnya suami juga akan jadi berubah. Jadi bundanya berubah, pada akhirnya bunda sampai bisa menggetarkan hati suami, akhirnya suami juga berubah, akhirnya anak-anak bisa sukses seperti yang bunda harapkan. Sekali lagi, gimana cara ngomong sama suami, bun, gitu kan. Ngomongnya sama suami lewat alam bawah sadar. Ini kalau sudah belajar di ilmu magnet rezeki, sudah ikut training, ngomongnya suami itu nggak usah pakai lisan. Jangan ngomong di alam realitas seperti ini. Kita ngomong lewat Al-Quran, jalurnya Allah. amin. Percaya enggak nih ya, saya pernah ini saya mengatakan semua ini bukan berarti keadaan rumah tangga saya itu ideal. Bukan ya. Saya itu sudah berumah tangga 19 tahun. 20 tahun berarti dengan saya 20 Oh, tahun. 20. 20 tahun. 2004 ya, Mari. Anak saya udah 19 tahun. Sudah 20 tahun dan saya baru menemukan ilmu ini atau saya baru bisa merasakan kebahagiaan yang sejati. Itu baru-baru saja. Nggak ada ya hitungan 1-2 tahun saya mau cerita kok nggak enak intinya. Nah, karena sejak saya tahu itu saya nggak pernah bantah suami saya, terserah suami saya, jadi saya lewat Garputalah, ya Allah saya mohon ayat ini saya mendapatkan ini mungkin tidak untuk ikut disikirkan ya, tidak untuk ikut disikirkan, tapi silakan untuk ikut dipahami arti dari Garputala ini, manfaat dari Garputala ini. Saya mendapatkan surat mana nih? Bentar, udah saya catat. Ya Allah. Nih, saya mendapatkan surat Al-Isra 17. Sepertinya Al-Isra 17, tulisannya kurang. Intinya begini. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Ayat berikutnya lagi dikatakan, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Sejak saya dapat ayat ini sudah saya diam. Suami saya urusan saya adalah, kan sudah disampaikan tadi, bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Sudah, tidak usah ngurusin dosa orang lain. Saya nggak ngurusin kitab orang lain, yang saya urusin kitab saya. Kemudian saya pancarkan terus, saya zikirkan, ya Allah sampaikan sama suami saya, lewat duniamu, bukan lewat dunia manusia, bukan lewat dunia saya. Saya tiupkan di dalam air minum suami saya. Ya Allah sampaikan sama suami saya, biar Allah yang sampaikan. Kita diem aja, kita tetap jadi istri yang nurut. Iya mas, iya ya, oke, gitu. Jadi kan nyenengin buat suami. Amin. Itu Bunda, semoga berkenan. Oke. Ya, Bunda Mira, itu jawabannya ya. Semoga belum puas. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bunda Umi Itoh. Nah, ini Umi Itoh ini persoalan bersama dengan saya dahulu. Tapi kita harus jawab dulu dong dengan Bunda Mustika. Bagaimana caranya kita mengajak pasangan kita agar tidak tersinggung dengan kata-kata kita, untuk berhijrah mengikuti ilmu yang diajarkan di magnet rezeki seperti sholat tahajud, duha, dan selalu berkata-kata yang positif aja. Mohon solusinya Bunda. Terima kasih. Kalau sudah Silakan. tahu, kalau sudah mengenal tipikal suaminya, kalau tersinggung, ya udah nggak usah digitukan, nggak usah diajak, ya udah belajar sendiri. Ajak suami, belajar sendiri, praktekkan seperti tadi juga yang saya bilang, ada Garputala kan, ada pancaran LOP kita, itu semua dipraktekkan. Udah duduk diam, rezeki datang, udah selesai. Kita
sholat, naikkan proposal sama Allah, sholat tobat, buka Al-Quran, mintanya sama Allah, ya Allah sampaikan, suami saya, ya Allah sampaikan ke suami saya. Kita tinggal duduk diam aja, cuman duduk diam, sholat tobat. Sudah, duduk diam, sholat tobat, duduk diam, sholat tobat itu yang dibilang duduk diam, rezeki datang. Rezeki datang bukan berarti uangnya terus kita duduk diam, uang datang, bukan. Kita tinggal duduk diam, suami kita akhirnya ikut jadi soleh, ikut belajar, Ah, ikut rezeki, udah simpel. ini pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang mohon maaf yang dulu nggak berkenan dengan saya Bunda sebenarnya. Gitu. Tapi Satu, beruntung gitu loh. suami Ini itu bukan untuk diajarin, suami itu untuk dilayani. betul. Ya oke. Ini pertanyaan ini kan bersangkutan dengan saya secara pribadi. Jadi boleh saya tambahin Ibu Mustika, Bunda Mustika? Bapak, silakan Bapak. Iya. Nih, ini pertanyaan yang sangat menurut saya sangat bagus sekali. Oh, istri udah belajar ilmu mana rezeki, sementara suaminya belum mengikuti ilmu mana rezeki. Nah, saran saya karena saya berlaku pada diri saya pribadi nih demi Allah. Istri saya dulu sama. Istri adalah orang magnet rezeki, tetapi saya bukan orang magnet rezeki. Nah, sejarah ini nih diketahui oleh sahabat saya Bunda Ria. Nah, Bunda Ria di sini ada hadir. Nah, mungkin dia tahu kisahnya, saya bisa tanyakan juga langsung setelah acara ini. Jadi saya itu dulu paling tidak mudah itu diajak untuk hijrah ke magnet rezeki. Karena persoalannya apa? Kita sama-sama mempunyai ego yang cukup, mohon maaf, tidak positif ya, sangat tinggi ego saya dulu. Karena pada dasarnya saya itu dulu berada di suatu kajian yang berbeda dengan istri. Otomatis saya memasang garis kebenaran saya yang sangat tinggi sekali, bahkan anchor saya pun sangat dalam. Nah, dari situ saya mulai memahami seorang istri untuk mengajak saya, ya ikut yuk kajian magnet rezeki. Ini ngeredek ada apa ya? Enggak ini nih. Nah, Pak Iman, ngeredek. Ada suara yang nggak nyaman, ngeredek-redek gimana Pak Iman? Ya, Pak Iman, dengar suara Kang Triji? Dengar suara saya? Jelas. Oh jelas, iya. Jadi karena saya ya terlalu tinggi kan gitu ya, akhirnya istri saya pinter, jujur cara mengajak saya, ya ngaji yuk, enggak gue mau ada punya kajian lagi sama kok. Nah gitu Pak, ya anterin aku dong. Walaupun pada dasarnya istri pada saat itu nggak nyaman dengan suaminya alias saya, tapi dia mencoba saya, ayo ikut. Akhirnya apa, saya anterin, karena garis kebenaran saya yang sangat tinggi sekali pada saat itu. Istri saya belajar di atas magnet rezeki, saya ada di bawah dengan asik, dengan rokok dan kopi. Nah setelah itu ya oke, nganter, sengaja itu istri mencari saya, salah saya, pokoknya antar saya, kalau nggak diantar sama ayah, mama nggak mau berangkat lah, nggak mau belajar untuk ilmu, kan begitu. Akhirnya apa, saya kan luluh juga, saya antar. Pada akhirnya ada yang namanya ilmu magnet rezeki, yaitu menurunkan garis kebenaran. Nah di sini dibahas, saya baru merasa diri saya itu, ya Allah ternyata begini ya. Tapi yang lebih tepatnya sekali pada saat itu saya dengarkan adalah tentang Garbutala. Garbutala ini sangat menyentuh hati dan perasaan saya. Disitulah Garbutala yang bisa menurunkan garis kebenaran saya, dan anchor saya pun mulai keangkat, walaupun dalam kategori bisa setengah meter atau 1 meter lah bisa keangkat anchor saya. Nah dari situ juga istri mulai memahami diri kita nih, diri suami. Oh ternyata ini suami maunya suruh nganter aja, tapi jangan ngajak-ngajak suami belajar. Karena Ustaz Nasrullah yang berpesan seperti itu, jangan mengajak-ngajak orang untuk belajar magnet rezeki. Kita aja dulu yang belajar.
kan gitu. Dan mereka nanti akan melihat hasilnya seperti apa kita. Nah, di situ saya baru sadar, oh ini dia ilmu yang selama ini saya cari, inilah ilmu magnet rezeki. Dan saya berhasil masuk magnet rezeki tahun 2020. Istri saya 2018. Nah, ini kisah saya ini sebenarnya Bu Ria sudah mengetahui semua. Teman-teman orang Banten tahu semua bahwa dulu saya seperti apa dan sekarang alhamdulillah dibilang macan mengeong, ya itulah saya gitu. Jadi Ibu jangan berkecil hati, lakukan terus doa untuk suami. Bolehlah sholat tahajud, sholat taubat, doain suaminya. Cuman jangan sekali-kali mengajak, ayo kita belajar, karena garis kebenaran seorang suami itu sangat tinggi sekali. Karena tugas istri adalah hanya melayani suami, seperti itu. Jadi kalau minta diantar, antar aja, yuk, dan gitu. Antar, biarkan saja. Nanti akan sendirinya suami akan sadar bahwa oh inilah ilmu yang sangat bagus sekali. Tapi harus terapkan. Ketika sebagai istri yang sudah belajar, terapkan ketika ada persoalan, bilang saya yang salah. Dan ketika suami membantah, kan gitu ya, emang kamu yang salah mah, tetap lakukan terus. Iya saya salah Pak, saya salah terus. Pasti suami akan luluh. Itu yang ada terjadi pada diri saya. Jadi nggak usah khawatir Ibunda, tetap dengan persoalan seperti itu, Ibu doakan, sholat taubatkan, ya kan? Dan terus ajak dia kalau ada waktu senggang, Pak antar aku yuk untuk kajian, atau Pak antar aku yuk untuk acara SHMR dan THMR. Gituin aja, dia mau ada di bawah, dia mau ada di mana, biarkan saja. Nanti dia akan melihat perilaku seorang istri yang sudah berubah total. Bahkan suaminya nanti akan mengikuti gaya istrinya. Itu yang terjadi dengan diri saya. Gitu. Jadi nggak usah khawatir ya Bunda ya. Terus berjuang di jalan Allah, karena ilmu tidak ada penutupnya. Hanya kita yang harus membutuhkan ilmu itu untuk memberikan kepada keluarga kita. Hanya itu Bunda yang dapat saya berikan. Dahsyat sekali pertanyaannya. Mengena. Itu Bunda Mustika. Jadi kita titip suratnya sama Allah aja. Kemarin juga super kayak umroh, saya sekali ikut, tapi suaminya maunya umroh yang lain. Maksudnya nggak harus magnet rezeki juga. Apa magnet rezeki? Apa magnet rezeki kata pasangan saya nggak mau banyak bicara, sudah biarlah Allah yang berbicara. Berputar. Alhamdulillah akhirnya dia ikut magnet rezeki, pulang dari magnet rezeki akhirnya satu provider. Yang sebelumnya saya selalu bilang saya salah ya Allah, saya benar. Sekarang ketika sudah ikut training sebelum pergi umroh, suami saya yang bilang ternyata selama ini istriku benar, aku yang salah. Allah balikan kata-katanya. Jadi bukan hanya saya yang mengucapkan, tapi pada akhirnya suami juga mengucapkan perkataan yang sama. Benar Bunda. Ayo, masih belum puas? Alhamdulillah kalau belum puas mah. Ada lagi yang ingin bertanya? Sekarang sudah jam Ada satu lagi, Bang. 21.22. 8 menit lagi. Ada satu lagi dari ya? Bu Mintarsih tuh. Batam. Silahkan dibaca apa ini? Ini saya lagi cari. Sebentar, ada Bang. Ini ya. Mau naik. Ya. Crusher. Ya. Ini saya bacakan ya. Mohon maaf Bang. Ya, silakan. Adakah surat dari Bu Mintarsih Batam ya? Adakah surat pendek khusus yang sebaiknya dibaca saat sholat tobat? Monggo silakan Bu. Mohon maaf. Oh, mungkin surat pendeknya Pak Iman surat khusus kali gitu ya. Jadi bukannya dalam arti surat kayak kulhu atau apa, bukan gitu ya. Iya kalau pertanyaannya begitu Bu. Adakah surat pendek khusus yang sebaiknya dibaca saat sholat tobat? Betul. Silakan. Iya, silakan Bunda Mustika. Kalau saya nggak ada Pak aja. Nggak ada kalau saya. Monggo, Bapak Saron nggak Bapak?
Kalau surat-surat pendek biasanya sih, kalau saya sih biasanya menggunakan surah itu Alam Nasroh. Jadi itu karena di situ kan udah tergambar ya Alam Nasroh. Biasanya saya sholat tobat pakai Alam Nasroh gitu. Nah, sebagai surat keduanya kan gitu ya. Biasanya saya menggunakan sama Alam Taro seperti itu. Jadi Alam Nasroh laka sodrok wa wada'na anka wizrok. Nah, terus selesai. Nah, baru rokat kedua itu saya membaca Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu yang kedua. Tapi saya kalau belum nyaman juga biasanya Bunda selalu menggunakan sistem atas ayat tertinggi, keduanya ayat terendah. Seperti kayak kita sholat taraweh gitu Bunda. Tapi saya lebih sangat yakin sekali ketika sholat tobat itu menggunakan surat Alam Nasroh sama Alam Taro. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin Pak Ustadz Gungun, mungkin biasa yang sholat taubat menggunakan surat apa gitu. Pak Gungun, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru sampai ke rumah, belum bisa menyimak secara detail, tapi kayaknya ini sebuah pembahasan yang sangat luar biasa. Terkait dengan surat apa ya yang pendek yang dibaca, pada prinsipnya semua yang ada dalam Quran itu sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat dahsyat. Cuma satu pertanyaannya, yaitu kita yakin tidak dengan ayat yang kita sampaikan. Misalnya anak pengen ganteng, surat Yusuf, anak pengen dapat rezeki berlimpah, surat Yasin atau Tabarok dan yang lain-lainnya gitu. Mau tidur seperti itu. Cuma kalau tidak yakin, berarti nol. Kalau hal itu tidak yakin berarti nol. Yang penting keyakinan dulu. Walaupun hanya membaca surat kulhu saja, tapi kita yakin bahwa segala sesuatu dari Allah, maka semuanya terjadi. Intinya adalah sebuah keyakinan. Gitu. Misalkan, maaf kita misalkan senang surat Al-Muluk, surah rakaat pertama Tabarok misalkan. Ayat satunya saja, tapi yakini jadi. Karena apa? Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau kita meyakini hal itu, maka yakinlah akan didapat. Karena ilmu magnet rezeki itu bukan ilmu pengetahuan saja, tapi diyakini dan dipraktekkan. Nah, itu sajalah buat Bunda, yang penting prakteknya. Seperti itu. Bismillah ya. Atur nuhun. Terima kasih Kang Gungun. Ini dari Ibu Erma Palembang. Kalau saya pakai ayat doa Nabi Yunus dan yang doanya Rabbana jalamna anfusana wa lam taghfirna lanakunanna minal khasirin. Ini mungkin sebagai doanya ya setelah sholat taubat itu kemungkinan. Gitu. Tapi kalau mau dipakai di ayat buat sholat juga nggak apa-apa kok. Gitu. Kan doanya aja. Iya. Dan juga surah ya, Al-Kafirun. Betul dari juga biasanya seperti itu Al-Kafirun dan Ikhlas. Cuman kadang kalau sholat taubatnya beberapa kali ya saya ganti surat yang lain. Iya betul. Kalau belum selesai juga persoalannya Bunda, biasa Bunda menggunakan berapa rakaat Bunda? Sekalian kita perjelas buat sahabat kita nih yang ingin sholat taubat dalam satu persoalan. Kalau umpama ya persoalan itu mohon maaf ya nggak nyaman benar, jadi persoalannya itu sangat ya di ada Bunda tadi kan dibawa ke perasaan gitu ya, gitu persoalannya. Kira-kira berapa kali sholat taubat? Kadang-kadang kan kita masih belum juga puas. Oh masih ada, kira-kira berapa gitu Bunda? Saya pribadi sekali. Nanti ketika misalkan ya ketika Isya sholat lagi. Dengan hal yang sama gitu. Tadi merasa besok masih teman ya disalatin lagi. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu Bunda ya. Kalau yang ingin sholat tobat, ingin menyelesaikan persoalannya bisa diulang-ulang di beda waktu ya nggak apa-apa Bunda ya. Di maghrib, di isya, di subuh pun bisa gitu ya. Nggak apa-apa Pak. Iya siap Bunda. Nah seperti itu Bunda ya.
Salat tobat. Tapi kalau ingin dekat sama Allah, ya nggak apa-apa ya, banyakin ya Bunda ya. Berkata Pak Gun, yakin sama Allah. Nanti Iya. kan di sampingnya ketika tidak sholat tobat kan selalu istighfar lisan. Iya, amin, amin, ini betul. Jadi istighfar juga lebih baik kali-kali sujud istighfar, kalau enggak ya istighfar saja. Saya lebih suka istighfar itu kalau saya lebih suka istighfar astagfirullah wa atubu ilaih. Allah mengingatkan saya bertobat pada itu berkali-kali. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari sahabat semua? Waktu kita tinggal 1 menit lagi. Dari Ibu Fitrah Kamala. Kamala Fitrah dari daerah mana ya Bunda ya? Sering kita tidak ingat untuk yakin atas bantuan Allah. Jazakallah ya Allah sudah mengingatkan, yang penting yakin, betul. Yang penting kita yakin aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita selama ini menjadi persoalan, pasti Allah akan mengangkat persoalan itu. Karena emang semuanya dari Allah, akan kembali ke Allah juga. Kita sebagai manusia paling-paling hanya bisa cukup menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Gitu. Oke, sebelum acara kita selesaikan, kita tutup, mungkin untuk disampaikan yang terakhir dari Bunda Mustika, saran-saran atau apa kan gitu ya, agar kita mengenai semuanya bahwa sesurga itu dengan tujuan apa, seperti apa, dan maunya kita gimana gitu sebagai penutup. Baiklah, cinta sesurga, karena sesungguhnya kalau kita itu mau ke surga, yang kita bawa adalah orang yang dekat-dekat dengan kita gitu kan. Jadi supaya bisa ke surganya sama-sama dengan pasangan, supaya ke surganya bisa sama-sama dengan anak-anak, tidak usah dimulai dari pasangan, tidak usah mengandalkan anak-anak, tidak usah mengandalkan pasangan, andalkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita mau ke surga, awali dengan bahagia. Bahagia dengan cara Allah. Bahagia yang syaratnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu aja syaratnya bahagia. Amin ya Allah. Siap. Terima kasih Bunda atas materinya pada malam hari ini. Masya Allah, sangat dahsyat sekali. Sampai Pak Iman senyum-senyum saya liatin. Tenang Pak Iman, Kang Gunggun, bahwa sahabat semua, segala persoalan Allah akan selesaikan. Karena intinya kita mengerti diri kita, tahu diri kita pribadi, karena obat dari semua yang kurang sehat itu adalah diri kita sendiri. Apa yang dibilang tadi Ibu Mustika, bahwa itulah kita. Selesaikan dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Jauh kata orang Betawi, jangan suka menggosip, jangan suka bicara yang tidak baik alias kongkow-kongkow di lataran rumah. Karena sejatinya orang kongkow-kongkow untuk ibu-ibu dan juga tentunya bapak-bapak juga sama, adalah membicarakan yang kurang baik. Kita tahan, cukup dalam rumah, daripada iseng buka Quran, sholat tobat demi keluarga kita seutuhnya. Sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, tentunya saya sebagai host pada malam hari ini mohon maaf kepada saudara sesurga semua yang hadir pada malam hari ini, semata-mata pribadi saya Sahroni, apabila dalam penyampaian kata yang kurang baik, itulah Sahroni adanya. Dan juga apa yang saya sampaikan sebagai host pada malam hari ini yang baik, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk kajian pada malam hari ini sesuai dengan temanya cinta sesurga, saya spesial berdoa khususnya kepada sahabat semua, semoga hajat-hajat kita pada malam hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan juga persoalan-persoalan kita pada malam hari ini Allah lepaskan, Allah angkat semua persoalan kita di rumah tangga kita, dan kita berjuang di jalan Allah untuk menuju jannahnya. Sesuai dengan janji Allah bahwa siapapun orang yang menjalankan perintahku dan menjauhi laranganku, akan aku beri hadiah adalah surga. Karena sejatinya kita adalah makhluk surga. Seperti itu. Oke, saya tutup pengajian pada malam hari ini. Kita berdoa bersama. Semoga kita selalu istiqomah di dalam pengajian kita, di kajian kita pada malam hari ini, selalu hadir dalam acara kajian pekanan Magnet Rezeki Korwil Bali dan Nusa Tenggara, agar kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, ditambahkan rezeki kita yang halal, yang baik, yang melimpah, yang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah selalu dalam lindungannya, dan kita selalu dalam hal melakukan kebaikan dunia dan akhirat. Sebelum saya tutup, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita cita-citakan terlaksana dan Allah meridhoinya. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaihi min jamil ma'asi majnun. Wa atubu ilaihi min jamil makarihullah qala wa fi al-masamanu bashir wa hasyiran la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Anda yuafina ma yukafiu mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'aana min hajatina wa bil khusus kajian pekanan Magnet Rezeki Korwil Bali dan Nusra ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lindungilah keluarga kami ya Allah. Berikanlah pada keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah keluarga kami dari segala bala bahaya beserta segala halangan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan solehah ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu kami ilmu yang berguna untukku, untuk keluarga dan juga untuk orang lain ya Allah. Amin, ya Allah, muliakan bahagiakanlah orang lain ya Allah. Ya Allah, sejatinya aku hanya hamba-Mu yang selalu taat kepadamu ya Allah. Maafkanlah kami sekeluarga ya Allah yang telah melakukan dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon dan hanya kepadamu aku meminta ya Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi inni maghrubun bantasya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah. Ya Allah, memang kami selama ini jauh kepadamu ya Allah. Dekatkanlah kami menuju kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam menjalankan ibadahmu ya Allah. Ya Allah, hamba selalu patuh dan tunduk kepadamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat riya, dengki, dan hasud ya Allah. Aku hanya hamba-Mu yang selalu taat ini ya Allah. Mudahkanlah dalam melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma arhamni bitarkil ma'asiyah badan. Ma'afainani warhamni andaki fama la ya'amini. Warahmi husul nazifi mayutika anni. Allahumma badi'us samawati wal ardi zal jalali wal ikram. Walizati latilam as'aluka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bi jalalika wa nuri wajhika tunali wa bi kitabika bi syarri wa tudlika bihi lisani wa an nufarija bihi an qalbi an tusahabihi sadri
وأن تغشر به بدني فإنه لا يغيرني على الحق غيرك ولا يهدي أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجهب أنت السافر سيفان سيفاؤك سيفان يغادر سقما ولا ألما بسم الله السافر بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسميع العليم يا الله يا الرحمن يا رحيم يا الله يا الرحمن يا رحيم يا الله يا الرحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبول يا الله الفاتحة Amin. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sahabat semua yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menjunjung tinggi tali silaturahim kita di grup ini dan tentunya kita selalu hadir dalam kajian-kajian yang akan diselenggarakan di Korwil Bali ini semata-mata bukan kita untuk menjadi terkenal, tetapi semata-mata kita ingin belajar, terus belajar, ingin menjadi insan yang lebih baik dan tentunya masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Saya Sahroni mengucapkan banyak terima kasih. Bunda Mustika, terima kasih atas ilmu pada malam hari ini. Semoga terima kasih Bunda Mustika. Terima kasih Bunda Mustika, teman-teman Terima kasih semuanya. Ustaz Gunggun. Terima kasih ya. Terima kasih supportnya untuk B3G. Terima kasih. Keren dahsyat. Siap, terima kasih semua dahsyat. Semua yang hadir, terima kasih. Ibu Sulfi terima kasih, Bunda Nur Anissa terima kasih, Ibu Umi Hima. toh posisi di mana ya? Terima kasih. Izin Di Umi toh. Lampung, Ustaz. Alhamdulillah di Lampung. Lampung. Keren dahsyat ya. Kalau saran saya ikut SHMR sudah ya? Belum, Ustaz. Oh, ikut SHMR, THMR, nanti ada ikut kelas dan mau Pak Ustadz Solicen. Silakan Bunda. Oh iya. Ustaz, insyaallah. Insya Allah. Saya doakan Ya. dimudahkan dan dilancarkan dan dibanyakan keuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bunda Yang penting Mustika, niat kita. Bunda Iya, Mustika niat kita dari harus Palembang kesana. tuh, Bu. Posisi Saya Bunda. Iya. Oh, dari Mustika. Palembang. Palembang itu Ustadz Ahyar sama Ustadz sama Jadi kalau Bunda ke Sama-sama. Palembang bisa mampir ke Bunda Mustika. Iya, Nah, gitu ya. Ustaz. Insyaallah. Siap. Terima kasih Bunda Ya, semuanya. terima kasih Pak Sutisna Jajak Khairat Khaisro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulfi Ibu semuanya. Sufi, terima kasih. Bu Roros, terima kasih. Bu Dian Andriani dari Ciranjang, terima kasih Bunda. Sahabat Saya kita, izin, Masya Allah, keren. saya live-kan ya hitungan 3 ya. Siap, Pak Iman. Terima kasih.